Pada video kali ini kita akan membahas perkuliahan mata kuliah perancangan sistem elektronis yang berjudul Ketidakidealan Dioda sebagai Penyearah, di mana ini merupakan pertemuan kedua. Sini saya memberikan suatu pertanyaan, memberikan suatu pretest, yaitu pertanyaannya adalah apa yang Anda ketahui tentang rangkaian penyearah atau rectifier? Seperti yang sudah pernah kita dengar sebelumnya, mungkin sudah pernah kita ketahui sebelumnya bahwa rectifier ini merupakan rangkaian pengubah arus AC atau alternating current ke arus DC atau direct current. Jadi rangkaian pengubah arus bolak-balik menjadi arus arah. Kemudian di dalam suatu penyearah itu juga mempunyai beberapa jenis ya. Ada yang half wave, ada yang full wave, kemudian ada yang menggunakan dioda bridge, menggunakan 4 dioda sebagai penyearahnya. Half wave ini yang biasa arahkan adalah setengah gelombang. Kemudian kalau untuk yang full wave ini gelombang penuh yang bisa arahkan. Kemudian sering digunakan pada sistem power supply atau charger. Jadi setiap sistem power supply atau charger ini pasti ada rangkaian penyearahnya, karena sistem power supply apabila power supply-nya adalah DC dan charger itu pasti juga sudah bisa dipastikan itu adalah mempunyai arus DC, karena charger itu digunakan untuk mengisi ulang baterai, di mana baterai mempunyai arus searah atau DC. Sehingga di dalam charger atau power supply ini pasti membutuhkan suatu rangkaian penyearah. Kemudian rangkaian penyearah ini terdiri dari komponen dioda silikon atau germanium. Jadi kalau suatu rangkaian penyearah itu wajib menggunakan atau bisa dipastikan pasti ada komponen dioda, baik itu menggunakan dioda silikon ataupun germanium. Kalau untuk dioda silikon itu mempunyai tegangan bias atau tegangan offset sebesar 0,7 volt, kemudian untuk germanium mempunyai tegangan bias atau offset sebesar 0,3 volt. Jadi tegangan bias atau tegangan offset ini merupakan tegangan di mana dioda ini belum aktif ketika disuplai atau dicatut dengan tegangan di bawah tegangan bias tersebut. Jadi apabila dioda silikon, maka dioda tersebut belum bisa mengalirkan arus listrik ketika tegangan pada kaki anoda ini masih di bawah 0,7 volt. Seperti itu. Nah, di mana sebenarnya ini merupakan kekurangan dari dioda silikon ataupun germanium ya. Jadi kalau secara teoritis itu pasti tegangan di atas 0 volt, misalnya 0,000 sekian volt pasti sudah mengalirkan arus listrik. Namun pada kenyataannya, pada realitasnya, komponen dioda silikon ataupun germanium ini mempunyai tegangan offset, tegangan yang istilahnya terlambat gitu. Jadi di atas 0,7 atau 0,3 volt baru dioda bisa mengalirkan arus. Nah, ini merupakan ketidakidealan suatu dioda ya. Jadi secara teoritis di atas 0 volt sudah mengalirkan arus, namun pada kenyataannya perlu tegangan di atas 0,7 volt atau 0,3 volt baru dioda bisa mengalirkan arus. Ini merupakan ketidakidealan suatu dioda. Mungkin pada tegangan-tegangan yang relatif tinggi, misalnya seperti power supply dengan tegangan 12 volt, 24 volt, 36 volt, mungkin yang lebih tinggi lagi, itu mungkin tidak terlalu berpengaruh ya. Namun ketika suatu perangkat itu membutuhkan tegangan yang relatif kecil dan membutuhkan penyerahan arus menggunakan dioda ini, misalnya menggunakan dioda silikon atau germanium, 0,7 volt ini akan terasa. Ini biasanya dipakai pada suatu sistem yang membutuhkan kepresisian tingkat tinggi, misalnya pada perangkat sensor seperti itu yang membutuhkan sensitivitas, kemudian membutuhkan suatu kualitas arus, kualitas tegangan yang lebih bagus. Jadi membutuhkan dioda yang seharusnya membutuhkan suatu penyearah dengan dioda yang ideal. Nah, kemudian
apa itu rangkaian penyearah presisi? Seperti yang sudah saya bahas tadi di awal tadi, bahwa penyearah dioda menggunakan dioda silikon ataupun germanium itu merupakan penyearah yang bukan presisi ya, karena mempunyai ketidakidealan diakibatkan dari tegangan bias tadi 0,7 volt. Nah, pada beberapa perangkat yang saya sebutkan tadi seperti sensor, mungkin perangkat peralatan elektronik pada medis ya yang membutuhkan tingkat kepresisian yang tinggi, kemudian untuk pemrosesan tegangan-tegangan yang relatif kecil, maka sangat membutuhkan rangkaian penyearah presisi, di mana rangkaian penyearah presisi ini merupakan atau disebut dengan dioda super ya. Jadi sudah dioda super sebetulnya, atau bisa dikatakan mungkin metadioda gitu ya. Jadi merupakan op-amp yang dirancang untuk berperilaku seperti berperilaku seperti ya. Oke, berperilaku seperti dioda ideal dan digunakan dalam aplikasi pemrosesan sinyal presisi tinggi, baik itu audio, instrumentasi, penginderaan arus, sensor biomedis. Nah, jadi di sini jelas ya, untuk pengaplikasiannya ini digunakan pada aplikasi atau perangkat pemrosesan sinyal presisi tinggi, audio, instrumentasi, penginderaan arus, dan sensor biomedis. Jadi di sini membutuhkan suatu sinyal yang presisi, kemudian penyearahan yang presisi, maka digunakanlah suatu rangkaian penyearah presisi yang disebut dengan dioda super. Jadi tidak hanya mengandalkan dioda silikon ataupun germanium saja, tapi di sini mungkin ada penambahan beberapa komponen, salah satunya adalah op-amp. Nah, op-amp ini dimaksudkan atau digunakan agar rangkaian penyearah ini yang akan kita sebut sebagai penyearah presisi ini mempunyai perilaku seperti halnya dioda ideal. Dioda ideal di dalam prakteknya ini tidak mungkin bisa tercapai, tidak mungkin ada dalam dunia nyata, karena dioda ideal itu hanya di dalam teoritisnya saja. Namun ketika di kenyataannya, di dalam dunia nyata, tidak ada yang namanya dioda ideal. Oleh karena itu beberapa engineer elektronika ini merancang suatu sistem penyearah presisi menggunakan beberapa komponen yang menggabungkan dioda itu sendiri dengan beberapa komponen yang lain agar bisa membuat seolah-olah dioda ini menjadi ideal. Jadi istilahnya kalau bahasa tekniknya mungkin optimal gitu. Jadi mengoptimalkan kinerja dioda. Jadi yang awalnya dioda itu mempunyai tegangan bias 0,7 volt, mungkin ini nanti bisa diturunkan, tidak bisa dihilangkan, namun mungkin bisa diturunkan menjadi misalnya 0,00 sekian volt gitu. Nah, jadi 0,0 sekian volt, jadi diminimalkan sehingga akan tercapai suatu dioda yang mendekati ideal atau dikatakan sebagai dioda yang optimal. Oke, penyearah presisi. Mengapa rangkaian penyearah presisi dibutuhkan? Apakah penyearah dioda silikon atau germanium tidak presisi? Jelas ya. Tadi disebutkan bahwa penyearah dioda silikon ataupun germanium itu tidak presisi. Karena apa? Karena ada tegangan bias 0,7 volt atau 0,3 volt. Nah, di sini disebutkan lagi bahwa penyearah dengan dioda mempunyai keterbatasan tidak mampu menyearahkan tegangan di bawah 0,7 volt untuk silikon, kemudian 0,3 volt untuk germanium. Jadi dioda silikon ataupun germanium ini tidak bisa menyearahkan tegangan di bawah tegangan biasnya 0,7 volt dan 0,3 volt. Disebabkan oleh tegangan maju VF dioda atau rugi tegangan junction antara anoda katoda. Jadi di dalam suatu dioda itu ada junction antara anoda dan katoda. Di sana terdapat rugi-rugi tegangan junction yang menyebabkan ini tadi 0,7 volt sama 0,3 volt sebagai tegangan bias. Nah, kira-kira ini rangkaian penyearah setengah gelombang ya. Jadi ini inputnya adalah arus AC satu gelombang, kemudian dilewatkan melalui satu buah dioda, kemudian menuju ke
beban atau resistansi load, resistor load ya, di resistor beban. Nah, dioda silikon di sini karena ini tadi ya mempunyai tegangan biasa 0,7 volt, maka arus atau tegangan yang dikeluarkan atau tegangan outputnya ya, VO-nya ini tidak 100% gitu ya, tidak maksimal. Seharusnya apabila dioda silikon yang digunakan ini ideal, maka untuk outputnya di bagian ini ya, di bagian output ini, kurva outputnya, tegangan output, maka akan sama dengan kurva tegangan inputnya. Jadi mungkin seperti ini ya. Nah, jadi kurang lebih hingga 1 volt gitu ya. Namun karena adanya ini tadi tegangan bias atau tegangan offset, maka tegangan di bawah tegangan offset yaitu 0,7 volt ini belum bisa disearahkan atau belum bisa dilewatkan. Artinya belum ada arus listrik yang mengalir pada dioda ketika tegangan masih di bawah tegangan bias atau 0,7 volt. Sehingga tegangan yang bisa dilewatkan adalah tegangan di atas 0,7 volt. Nah, ini bayangkan ketika kita akan menyearahkan suatu arus AC ya yang mempunyai tegangan 1 volt. Tegangan 1 volt. Seharusnya kan kita memperoleh tegangan 1 volt juga untuk yang sisi DC-nya atau sisi outputnya. Namun karena ada 0,7 volt ini yang kita bisa dapatkan hanya berapa? 0,3 volt. Ini suatu rugi-rugi yang cukup besar apabila kita menerapkan suatu perangkat dengan kepresisian yang tinggi. Kepresisian yang tinggi maksudnya apa? Suatu perangkat yang mungkin di sana tegangannya relatif kecil, tegangan operasionalnya relatif kecil. Ini akan sangat terasa sekali. Ini rugi-ruginya sebesar 70% ya, karena ini 1 volt. 1 volt itu kan tegangannya relatif kecil. Ini mungkin digunakan untuk perangkat-perangkat sensor, kemudian peralatan biomedis dan sebagainya. Audio, penguatan audio. Sehingga apabila 0,7 volt ini hilang, maka rugi-ruginya adalah 70%. Sedangkan yang kita dapatkan hanya 30%-nya saja. Nah, ini akan sangat terasa karena tegangan yang beroperasi di sini pada suatu contoh perangkat ini adalah 1 volt. Mungkin tidak akan terlalu terasa apabila tegangan operasionalnya, baik tegangan input atau output yang akan dihasilkan nanti, itu relatif besar, misalnya 24 volt atau 48 volt, mungkin penurunannya 0,7 volt tidak akan begitu terasa. Namun ketika suatu perangkat ini tegangan operasionalnya relatif kecil, dari tegangan operasional saja sudah relatif kecil, kemudian masih dikurangi dengan tegangan bias ini tadi, maka rugi-ruginya akan sangat lebih terasa seperti itu. Kemudian untuk analisis penyearah dioda silikon ya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa fade out ini akan sama dengan 0 volt. 0 volt di sini, maksudnya di sini ketika V in lebih kecil daripada VF. V in lebih kecil daripada VF. Jadi V in-nya misalnya 0,6 volt gitu. VF-nya berapa tadi? VF-nya adalah tegangan bias tadi ya, 0,7 volt. Jadi ketika posisi seperti ini, maka tegangan pada RL ini masih 0 volt. Kemudian ketika V in lebih besar sama dengan VF. Ketika V in lebih besar sama dengan VF atau 0, katakanlah gini lah, gampangnya gini. 0,71 volt itu. Ini kan sudah lebih besar sama dengan ya, lebih besar daripada VF. Maka tegangan pada RL atau tegangan V out-nya ini adalah V in dikurangi VF. V in dikurangi VF, misalnya 0,71 volt. V in dikurangi 0, berarti 0,01 volt. Nah, ini padahal yang harus dilewatkan harusnya idealnya ini 0,7 ini ya, 0,71 ini ya, harusnya outputnya itu 0,71 karena terpotong oleh tegangan VF, maka yang keluar pada output hanya 0,01. Nah, ini
kurva atau grafik sebelah kanan ini, transfer karakteristik ini menunjukkan bahwa dioda ini belum bisa menghasilkan V out ketika tegangan V in-nya masih di bawah tegangan VF. V in masih di bawah tegangan VF. Maka ini tegangan V out-nya masih 0. Ketika V in lebih besar ya, V in lebih besar sama dengan VF, maka ini baru outputnya baru keluar. Nah, secara ideal itu kan V out-nya harus seperti ini kurvanya. Lurus, anggap saja lurus ya. Ini. Jadi ketika 0 volt, 0 volt ketika lebih besar dari 0 volt, maka V out-nya sudah muncul, gitu. Tidak perlu menunggu adanya 0,7 volt. Gitu. Idealnya seperti itu. Maka suatu rangkaian penyearah presisi ini dimaksudkan atau ditujukan agar bisa mempunyai kurva atau grafik transfer karakteristik seperti ini. Seperti yang berwarna merah yang saya gambar ulang ini tadi. Nah, ini tadi ya analisis penyearah dioda silikon. Nah, ini karena terpotong 0,7 volt tadi, terpotong sebesar VF ya, forward voltage atau tegangan maju, atau bisa disebut dengan tegangan bias juga, tegangan offset 0,7 volt. Maka V out idealnya ini yang berwarna biru ini tidak akan tercapai pada V out realnya. V out realnya pasti akan di bawah V out idealnya. Oke, maka diperlukanlah suatu penyearah presisi. Penyearah presisi dapat menyearahkan tegangan yang sangat kecil, bahkan jauh lebih kecil daripada tegangan maju VF dioda, sehingga penyearah ini mampu berperilaku seperti halnya dioda ideal. Jadi berperilaku seperti dioda ideal. Karena tidak ada yang ideal ya di dunia nyata pada realita, maka mungkin ini disebut dengan seperti atau mendekati ideal, atau bahasa lainnya adalah optimal. Jadi di sini yang saya kotaki garis-garis warna garis putus-putus warna merah ini adalah dioda ideal ya. Dioda ideal atau disebut dengan dioda super ya. Nah, ini rangkaiannya seperti apa? Nah, nanti akan kita bahas pada slide-slide selanjutnya. Karena dioda ideal ini bisa mengarahkan tegangan input hampir sama ya. Outputnya hampir sama dengan tegangan inputnya. Jadi misalnya tegangan inputnya 1 volt, maka yang outputnya juga 1 volt. Hampir tidak ada tegangan rugi-rugi di sana. Tidak ada tegangan bias atau tegangan offsetnya. Karena memang diminimalkan agar mendekati perilaku dioda ideal. Nah, rangkaiannya kurang lebih seperti ini untuk penyearah presisi atau super diode. Jadi di sini tetap menggunakan dioda ya, tetap menggunakan dioda, namun sebelum dioda di belakangnya dipasangkan suatu komponen op-amp. Komponen op-amp non inverting ya. Komponen op-amp non inverting karena V-in-nya atau tegangan inputnya masuk pada kaki non inverting. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kurvanya ini mendekati ideal ya, mendekati ideal untuk kurva atau grafik transfer karakteristiknya. Jadi ketika tegangan V-in ini lebih besar daripada 0, maka outputnya sudah mulai muncul. Sudah mulai muncul, tidak perlu menunggu tegangan 0,7 volt tadi. Jadi memang di sini tegangan 0,7 volt itu diminimalkan, mendekati 0. Jadi untuk analisis penyearah presisi ini bisa dilihat melalui dua gambar berikut. Jadi ketika V-in lebih kecil daripada 0 ya, V-in lebih kecil daripada 0 gitu. Ya, V-in lebih kecil daripada 0, maka tegangan outputnya ini adalah sebesar 0 volt. Karena ini dioda yang terpasang di depan op-amp ini seolah-olah terputus ya, seolah-olah terputus karena tidak ada tegangan yang maju dari anoda ke katoda. Jadi seperti cut off. Jadi tidak ada tegangan pada
tegangan outputnya atau 0 volt. Kemudian ketika Vin lebih besar daripada, oke, balik, lebih besar daripada ini ya, 0 volt, maka maka Vout sama dengan Vin, karena di sini dioda terhubung dan akan menghasilkan tegangan luaran, yaitu Vout sama dengan Vin. Nah, pada banyak